Pagi Dea, pagi Jen, pagi Gabriel, pagi Jos, Kak. pagi Ren. Oke, Kak. Iya. Ren nanti di Surabaya ajarin Kak Bandar Taekwondo ya. Kak Bandar udah lupa. Ren sekarang sabuk apa Ren? Hitam. Oh udah hitam ya? Wah keren keren keren. Pagi Pep, Pagi Kak. pagi Hania. Oke. Yuk satu orang pimpin dulu yuk sebelum kita mulai. Kak Bandar minta siapa tadi ya? Jen boleh pimpin doa Jen? Pagi Reja. Pagi Kak, aku lagi sarapan, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Kita sambil pray ya. Ya, silakan Teman-teman, Jen. sebelum kita memulai pembelajaran, dimohon untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Jen. Oke, thank you adik-adik yang sudah on time. Yuk, kita lanjut kemarin sudah sampai di perbedaan kesebangunan dan kekongruenan ya, betul ya? Jadi sebangun itu belum tentu kongruen, tapi kongruen sudah pasti sebangun. Betul ya? Begitu ya? Ya nggak sih? Bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, tapi yang sebangun belum tentu kongruen. Kenapa belum tentu kongruen? Karena sisi-sisinya bisa jadi ada perbandingan kalau yang sebangun ya. Kita sampai sini ya. Oke, ingat bahwa sebangun dan kongruen dua buah bangunnya bentuknya sama. Berarti kalau dua buah bangun yang bentuknya sama, maka sudah dipastikan sudut-sudut yang ada di dalamnya pun sama ya. Nggak beda. Nggak benar ulangin. Kalau dua buah bangun yang sebangun atau kongruen, walaupun yang sebangun ukurannya beda, tapi sudut-sudut di dalam bangunan tersebut, dari dua bangun tersebut, itu sama. Ya. Oke. Nah, sekarang Kak Bandar kasih lihat beberapa soal. Coba adik-adik lihat. Nanti kira-kira ini apa sih jawabannya gitu ya. Ntar Kak Bandar share screen. Hari ini kita latihan ya. Hari ini kita latihan soal tentang kesebangunan dan kekongruan. Wait ya. Saya Bandar siapin dulu soalnya. Buat yang baru masuk juga sorry ya bentar Kak Bandar. Ini aja. Buat edit soalnya bentar. Benar akan next ke soalnya bentar. Ini ada yang masuk siapin. Oh ada jenis siram. Yuk siapin bukunya sama coret-coretannya Kak Bandar keluarin soalnya. Gimana nih Emil? Itu Kak, Moses iseng Kak. Moses. Moses Brian. Ya Kak. Oh, oh Nehemia kenal sama Moses. Iya Kak, ini sembarang Moses Kak. Oh iya. Moses nggak ada kelas kayaknya ya. Bahasa Indonesia kalau nggak salah. Iya. Oke. It's okay. Ya, Kak Bandar punya soal ini. Coba dicermati. Ada dua trapesium yang saling berhimpit ya. Hai Grad, gimana Grad? Harus di buku Kak. Terus mau di mana Grad? Mau dicoret kertas biasa sih boleh sih, asal nanti catatannya nggak hilang gitu maksudnya. Ya udah. Iya. Oke. Kalau misalkan catat lewat komputer boleh nggak? Boleh sekali. Sip, terima kasih. Oke, Ja, sama-sama. Boleh tanggal harus fisik.
Nggak boleh, boleh maksudnya. Selama kalian bisa nyimpennya dengan baik loh adik-adik. Takutnya kalian Sip. catatannya lupa di mana. Gitu. Oke. Serius nih mukanya semuanya. Seru, seru, seru. Ingat ya, ini berarti ada dua buah bangun yang apa nih? Sebangun atau kongruen? Bangunnya sebangun atau kongruen? Sebangun, Kak. Sebangun, oke. Cek. Good. Halo Danu. Sebangun. Oke, ingat kalau dia sebangun, dua buah bangun bentuknya sama, tapi panjang sisinya beda. Nah, beda panjang sisi itu pakai perbandingan ya. Baik. Hai, jelas ya. Oke. Yang diketahuinya jangan sampai salah. Udah bad mood duluan. Iya, masih soal pertama. Sabar, 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 sabar. Coba lihat ekspresinya Dea, ekspresinya Jen gitu. Waktu belajar seru tuh lihat. Lihat ekspresinya Reja, Renata. Dibahas dong, dibahas dong. Dibahas. Jangan stres duluan lah. Enjoy aja. Ingat sistemnya bahwa sudut-sudut yang di dalam kalau sebangun dan kongruen itu kan sama kan. Ya benar kasih clue satu ya. Jadi jawaban yang di poin A itu udah terjawab sebetulnya. Lalu panjang sisinya kan ada perbandingan. Oke. Sip, 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 sip. Oh iya, Kak Bandar mau pastikan dulu. Di sini nggak ada yang siswa lain selain kelas 9 ya? Oke. Hari Kamis lalu Kak Bandar kecolongan ada satu siswa yang siswa kelas 7 masuk ke kelas 8 dan masuk ke kelas 9 juga ternyata. Nggak lihat jadwal apa? Enggak, jadi dia ya adalah in case lah ya, maksudnya Kak Bandar waktu baru dengar rapat hari Jumat ada yang pemberitahuan begitu bahwa dia pengen masuk aja gitu. Gitu aja. Jadi dia baru lulus SD tahun lalu, pengen masuk kelas 7, tapi pengen semua kelas dilihat. Gimana, Tio? Ini jawabannya aja atau harus sama apa namanya? Itunya. Sama Sama apa? apanya? Sama caranya. Ya, Oh ya, bebas aja. Maksudnya selama kalian ngerti cuman jawabannya doang tanpa cara, it's okay. Tapi pastikan terus jangan pakai jawabannya chat, ditaruh di mana? di chat aja. Pastikan jangan pakai chat GPT ya. Karena chat GPT itu suka Lama menyesatkan. yang. Chat GPT itu suka menyesatkan adik-adik. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Iya kan. AG-nya 12 dikurang 4,5. Berapa, Ren? Jadinya, Ren? AG-nya 7,5. Oke, AG-nya dapat ya 7,5. Oke. Seru ya. Jadi AG-nya dulu, betul. Cari AG-nya dulu. Karena pertanyaannya nyari AG-nya dulu kan. Jadi AG-nya itu AG itu kan sama aja atau gini. Kak Bandar nggak mulai dari AG. Tapi perhatikan AD. AD itu adalah DG ditambah AG ya. AD-nya 12 cm, DG-nya 4,5,
AG-nya kan yang ditanya ya. Oke, 12 berarti AG-nya 12 kurang 4,5 sama dengan AG. Berarti AG-nya 7,5. Good. Nah, dari AG sama DG, adik-adik bisa cari perbandingannya AG dan DG dulu. Ya, langkah berikutnya kalian cari perbandingannya supaya adik-adik tahu berapa sih perbandingan sisi-sisi yang ada di dua trapesium tersebut. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari perbandingannya. DG dibanding AG. DG-nya 4,5, lalu AG-nya 7,5. So, silakan cari. Sederhananya berapa perbandingannya? Ingat, perbandingan atau menyederhanakan pecahan, kalau atas dibagi, misalkan bagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. Ya, jadi sistem menyederhanakan perbandingan dengan sistem menyederhanakan pecahan itu sama. Ya. Oke. Nah, kata Patrick 3:5. Oke. Dibagi berapa, Pet? Berarti supaya jadi 3 dan jadi 5? Dikali 2 dulu terus bagi 3 sih Kak aku. Oh, oke. Good. Kali 2 dulu baru bagi 3. Yang lain ada ini? Ada cara lain nggak menyederhanakan ini? Kalau adik-adik hapus komanya, hilangkan komanya gitu ya. Jadi anggap aja dia, kita anggap ya, anggap aja komanya hilang. 45/75. Nah, perhatikan untuk ini, kalian harus jeli melihat 45 itu kelipatan berapa, 75 itu kelipatan berapa. Ya. Oke. Pertama yang paling gampang, perhatikan angka ujungnya. Angka ujungnya adalah 5. Jadi adik-adik bisa bagi dulu dengan 5. Ini bagi dengan 5. 45 bagi 5 berapa? 9. 75 bagi 5, 15. Oke. Nah, lalu kemudian 9 dan 15 itu kelipatan berapa sih? Kelipatan 9 nggak mungkin kan? Kelipatan 9 itu 18, 27. Bagi 3, Kak. Oke, berarti kelipatan 3 ya, 9 dan 15. Dibagi 3. Berarti 3/5. Maka perbandingannya AG dan DG itu 3:5. Maka bisa ditulis begini, AD sama dengan DG plus AG. Kita ngomongin perbandingannya sekarang ya, bukan panjang sisinya. Nah, benar bahas perbandingannya dulu. Perbandingan AD, DG, dan AG. Ya. Nah, sekarang karena DG-nya 3, AG-nya 5, maka si AD itu kan jumlah dari AG dan DG ya. Maka si AD itu karena dia 3 dan 5, ditambahin aja. Jadi 8. AD punya nilai perbandingan 8. Sampai sini paham nggak? DG dan AG itu adalah hasil dari penjumlahan AD. Ya. Nangkep nggak sampai di sini? Jadi DG punya perbandingan 3, AG punya perbandingan 5, dan AD-nya punya perbandingan 8. 8 karena AD itu terdiri dari DG dan AG. DG-nya 3, AG-nya 5. Tinggal dijumlahin aja. Oke, tahan dulu, Pak. Nggak apa-apa kalau mau. Ya? Kalau misal kita ngitungnya pakai kalkulator, boleh nggak? It's okay. Nggak apa-apa. Tapi udah tahu caranya. Nggak apa-apa. Nggak masalah. It's okay. Oke, Kak Badal mau jelasin dulu perbandingannya. Ini perbandingan dua bangun ini berapa sih? Ya. Nah, adik-adik boleh lihat DG itu 3 yang mana aja sih? Gitu ya. Nah, Kak Bandar coba arsir DG itu ternyata yang ini doang gitu. DG itu yang ini doang. Gitu kan. Yang di luarnya ini. Nah, ini DG nih.
Nah, kita kan nggak berurusan dengan sisa yang DG yang kecil ini kan. Benar ulangin, kita nggak berurusan dengan bangun yang kecil itu, sisanya. Tapi kita berurusan dengan dua bangun yang satu besar, yang satunya yang berhimpit gitu loh. Ya, yang AG, FE. Ya, oke? Jadi kita nggak berurusan dengan yang sisanya. Jadi jangan terkecoh dengan sisanya itu loh. Jarak sisanya itu jangan terkecoh. Ya, jadi anggap DG-nya itu hanya menolong untuk mencari si AD-nya. Ya, AG itu bermanfaat untuk mencari perbandingan AG dan AD. Ya, oke, clear ya? Yuk, sekarang kita cari, karena dia AG-nya 5 dan AD-nya 8, maka perbandingan dua buah bangun ini, kalau digambarin ulang, ya nanti kalian bisa gambarin lebih bagus ya. Kalau Kak Bandar gambarinnya, sorry, agak darurat sipil gitu di sini, karena nggak ada penggaris. Nah, ini Kak Bandar kasih contoh, misalkan ini AE, lalu ini FG. Nah, karena si AG tadi punya perbandingan 5, maka ini adalah si bangun ini punya perbandingan 5. Clear untuk semua 5, semua sisinya. Karena cukup dengan cari satu sisi, kita dapat sisi yang lain perbandingannya juga 5. Nah, 5-nya berbanding dengan si yang besar. Ya, berbanding dengan yang besar. Gitu. Dia A, D, C, ini B. Oke, nah si besar tadi, karena dia penjumlahan dari DG sama AG, dia perbandingannya 8. AG 5, AD 8. Sekompleks ini kan, gitu. Tangkap nggak? Paham nggak sejauh ini? Kenapa 5 dan 8? 3-nya kita abaikan. Karena 3 itu untuk menolong nyari yang besar. Ren bingungnya di mana, Ren? Di mana bingungnya nih? 73,84, 49,6 BC. Oke, nanti ya. Kelilingnya berarti itu ya. Gimana tuh Cityo maksudnya? Jadi perbandingan dua bangun tersebut 5:8. Nggak ngertinya di mana? Semuanya, oke. Yang lain? Nggak ngerti juga dia. Oke, sip. Yang lain lagi? Ada lagi? Bentar, Kak, tinggal ngitung. Ngitung yang mana, Jen? Lagi yang C. C, oke. Yuk, yang ngitung lanjut ngitung ya. Coba Kak Bandar bahas dulu dengan gambar yang lain. Oke, yuk. Kita pakai gambar yang mudah aja lah ya. Kasihan teman-temannya yang bingung. Mungkin karena Kak Bandar kurang jago ngejelasin sih. Jadi Kak Bandar coba pakai dua bangun begini. Oke, ya. Ini anggap aja persegi lah ya, walaupun nggak pas, anggap aja persegi ya. Please anggap aja ini persegi. Ya. Misalkan ini ini K, L, ini M. Ini A, B, C. Ini C, ini D. Oke? Sejauh ini aman? Aman ya? Oke. Perhatikan ke sini dulu bentar, buat yang bingung. Nah, Kak Bandar punya ukuran untuk si AK
AK itu panjangnya 2. Oke. Lalu si AD itu panjangnya 6. AK 2, AD 6. Sampai di sini dulu. Jelas nggak? Kak Bandar mau bawa dengan konsep yang beda gambarnya. Tapi sistemnya sama. Itu sentimeter kan kayak Kak? Bukan Terserah. perbandingan. Mau sentimeter, mau meter, bebas aja. Yang penting itu satuan jarak aja ya. Nah, kita mau sepakat dulu mau pakai meter atau sentimeter. Sentimeter aja ya, biar nggak kepanjangan ya. Oke. Oke, kita tulis angkanya di sini 2 kan? 2 cm. Oke. Kak, sorry. Hmm. Tadi yang soal terakhir itu apa ya? Oh, oke. Oh, oke Kak, thank you. Oke. Sip. Udah aku screenshot kan ke grup. Oh, Sabar. udah lihat. Kalem. Maaf. Dia lagi fokus, Tio. Oke, AD-nya 6. Berarti AD ini 6. Maka nyari DK gimana? Nyari DK-nya gimana? Kurangin. Iya, AD kurang angka. nangkep ya? Sama kayak yang tadi ya. Oke. Berarti AD itu kan hasil dari AK ditambah KD. Ya. Kalau Kak Bandar ganti KD sama DK itu oke ya. Itu bolak-balik aja sebenarnya. AD-nya 6, AK-nya 2, KD atau DK-nya berarti 6 kurang 2 kan? 6 kurang 2 adalah 4. Right? Maka ini 4 cm. Ya. Oke. Nah, ini adalah dua buah bangun persegi yang sebangun. Oke. Cuman untuk penempatannya dihimpit. Dihimpit itu atas bawah gini ya, adik-adik ya, ditimpa. Jadi kalau kalian punya buku yang ukurannya beda, kalian himpit dan itu punya perbandingan, kira-kira analoginya begitu, ya bayangannya begitu, ya. Nah, sekarang kita pecah dulu. Kita abaikan yang sisa ini, yang 2 ini ya, karena ini nggak pengaruh. Ini hanya menolong buat nemuin perbandingannya. Oke, sekarang kita cari perbandingannya. AK dibanding AD. AK per DK ya, sorry. AK per DK. DG lagi. AK-nya berapa? 2 kan? AK 2 cm kan? DK-nya 4 cm. Perbandingannya berapa? AK dan DK. Bentar. Setengah nggak sih? Ya, betul. Setengah ya. AK-nya 1, DK-nya 2. Maka AK banding DK itu kan 1 banding 2. Hasilnya dari sini kan? Oke ya, clear ya, dapat perbandingannya. Ya. Nah, lalu kemudian kita cari perbandingan AD. Berarti AD itu sama dengan AK ditambah DK. AK-nya ini perbandingan AD ya, bukan ngomongin jarak ya. Kak Bandar mau ngomongin perbandingannya dulu. Oke. AD itu berarti hasil dari jumlah perbandingan AK dan DK. AK-nya 1 ditambah DK-nya 2. Maka jumlah perbandingannya 1 tambah 2, AD itu berarti 3. Punya perbandingan 3. Sampai sini nangkep nggak? AK itu hanya menolong mencari perbandingan sisi tersebut, ya, bukan sebagai patokan. Ya, jadi sebetulnya yang kita lihat itu adalah bangun ABCD dan bangun KLMD, ya, bukan bangun AK LM, bukan itu.
atau AKCM, bukan itu. Kita nggak ngomongin itu. Kita bangunnya dua perbandingan ini. Ya, karena AD-nya 3, DK-nya 2, maka dengan mudah kita bisa temuin sisi-sisinya kan. Itu ya. Oke, sekarang berarti kita coba benahi dulu. Ini gambarnya sebetulnya seperti ini. Kalau adik-adik bisa belah gambarnya seperti ini sebetulnya. Ini KL MD dengan panjang sisinya 4, ya kan? 4 kan? DK kan 4, maka KL-nya juga 4, kan persegi toh. Clear ya? Lalu dengan satu lagi persegi yang panjang sisinya berapa tadi ini? 4 tambah 2 berapa? 6. Ini persegi ABCD. Karena ini 6, ini 6, maka perbandingan sisinya kan harus yang sejajar ya. Nah, sekarang kita ngomongin perbandingan sisinya. KL itu kan sama dengan AB posisinya. Jadi KL banding AB. Sama dengan 4 banding 6. Sederhanakan 4 banding 6. 4 banding 6 berapa? 2 banding 3. Oke. Karena dibagi 2, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3 kan? Nah, jadi ini, si KL ini punya perbandingan 2. Si ABCD itu punya perbandingan 3. Kita tes ya. Kita coba cari sisi CD pakai konsep MD. Karena dia persegi kan, MD-nya kan sama ya. Berarti kan ini 4 kan. Kita anggaplah kita belum tahu CD-nya berapa, walaupun persegi itu sama sisinya. Kita mau buktiin aja sih. Ya. Sekarang, kita kan mau cari CD ya, berarti perbandingannya dulu di atas. Perbandingannya di atas. 2, karena perbandingannya si KLMN itu 2. 2 per MD sama dengan perbandingannya di atas lagi 3 per CD. Right? Oke. 2 per MD. MD-nya 4. Sama dengan 3 per CD. Oke. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai begini, adik-adik bisa kalikan. 2 dengan CD, 3 dengan 4. Berarti 2 kali CD sama dengan 3 kali 4. Oke. 2 kali CD itu 2 CD, 3 kali 4 itu 12. Maka CD-nya sama dengan 12 bagi 2. CD-nya sama dengan 6. Benar nggak? Sisi persegi yang ABCD 6. Berarti CD-nya 6. Kalau kita nyari perbandingannya betul, maka sudah dipastikan cari sisi-sisinya pun dengan perbandingan tersebut betul. Nggak mungkin salah. Sampai sejauh ini nangkap nggak? Paham nggak? Jadi kalau bangunnya diganti, jangan bingung ya. Ya, ini hanya soal beda bangunnya aja. Tapi konsepnya sama. Ya. Tuh. Kita balik ke yang trapesium atau mau dicatat dulu yang ini? Mau balik ke trapesium atau mau catat dulu? Tio, gimana Tio? Aman? Udah, aman? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita balik ke yang berikutnya. Oke? Yang sebelumnya, bukan berikutnya. Udah dicatat yang ini? Udah? Ya. Nah,
Sama dengan yang tadi, kita langsung dapatkan tadi yang kecilnya 5, yang besarnya 8 kan? Perbandingannya ya. Oke, perbandingannya udah ketemu. Ya, 5 dan 8. AG-nya udah, ya. Aku yang ABC-nya udah dapet, tapi yang D-nya agak susah. Yang D-nya susah. Oke. Mm-mm. Oke, nanti kita bahas ya. Jen. Sip. Yuk. Oke, berikutnya DC. DC berarti DC itu kan hasil dari ini kan, perbandingan GF sama DC. GF-nya 14 kan? GF-nya 14. Oke. Berarti DC-nya berapa gitu kan? Nah, kayak tadi perbandingannya di atas dulu. Kita nyari DC dulu ya. Ya, berarti 5 per GF. GF sama DC itu letaknya sama dengan 8 per DC. 5-nya dari mana, Kak? 5-nya perbandingan yang ini, bangun yang kecil. GF-nya yang udah diketahui kan? 8-nya perbandingan yang gede, DC-nya yang mau kita cari. Oke, berarti kali silang ya. 5 kali DC, sorry, GF-nya belum ada nilainya ya. Jangan ke sini dulu. Berarti 5 per 14 sama dengan 8 per DC. Berarti 5 kali DC sama dengan 8 kali 14. Jadi 5 DC sama dengan 112 ya, benar nggak? 5D doang. 5 DC sama dengan 112. Berarti DC-nya sama dengan 112 dibagi 5. Itu sekitar 22,4. Maka DC-nya ini 22,4 panjangnya. Gitu. Sip. Metrik dapat ya. Oke, DC-nya 22,4. Aman ya. Sampai sini siapa yang bingung nyari DC-nya? Dari perbandingan dua bangun tersebut. Yang benar DC-nya siapa? Patrick sudah. Jen, ya. Iya, enggak. Enggak 3:5, Jen. Ingat tadi dua bangunnya. Iya, Ya. salah kalau gitu. Nggak apa-apa, Pantesan Jen. tadi jawabannya kayak ada koma-komanya gitu kan, aku bingung. Benar ada koma-komanya, karena perbandingannya nggak sempurna sebenarnya. 5:8 itu kan selalu kan identik dengan koma ya. Gitu. Ya, lalu sekarang yang ini. DC-nya sudah, lalu kita cari. Nah, kalau besar sudutnya, kita bentar ke besar sudutnya. Sudutnya ini AGF di sini kan? Sudut AGF itu kan di sini. Sudut AGF itu kan letaknya di sini. AGF, berarti ini 108 derajat. Nah, AGF ini letaknya sama dengan yang mana? Ingat, kalau sebangun, letak sudutnya juga sama ya. Besarnya juga sama. Sudut AGF itu letaknya sama dengan sudut ADC. ADC, berarti sudut ADC ini kan. Nah, ini kan yang ditanya di soal juga kan. Sudut ADC berapa besar? Karena letaknya sama, bentar. Lepas ya screenshotnya bentar ya. Karena letaknya sama, bentar. Oke, nah. Dikarenakan letaknya sama, maka besar sudut ADC yang ditanyakan di soal ini itu juga sama, 108 derajat. Ingat, sebangun, besar sudutnya sama, letak sudutnya sama. Oke?
Udah? Ya? Clear ya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang ini, yang BC. BC berapa ya? Kita cari panjang BC dulu sekarang ya. BC itu sama dengan sisi mana sih? EF. Oke, EF punya nilai 8 ya kan di soalnya kan? Ini EF 8 kan? Ya kan? Betul nggak? Iya. Kalau Ya. saya dapatnya 12,8, Kak. Iya, Bener nggak apa-apa. It's okay. Kalaupun koma-koma karena perbandingannya nggak sempurna Kak Bandar bilang tadi. Ya, 5 ini banding. sekarang aku nyoba yang 5:8, begitu. Ya, oke, sip. Ya, sekarang kita coba yang ini ya, BC dulu ya. BC itu berarti, oke, ini tadi udah, BC-nya di sini aja. BC itu berarti punyanya si 8. Berarti 5 per EF sama dengan 8 per BC. Ingat, sudut yang sesuainya harus letaknya sama ya. Sisi yang mau dicari letaknya di bawah, perbandingannya di atas. Oke, berarti 5 per EF-nya 8. Ini perbandingannya 8 per BC. Maka BC-nya sama dengan, 8 BC sama dengan, 5 BC ya, sorry. Bukan 8. 5 BC, kan dikali silang ya, 5 kali BC, 5 BC. 8 kali 8. Kali 5 BC sama dengan 64. Berarti BC-nya sama dengan 64 per 5. 64 per 5 itu 12,8 ya. Oke, berarti BC-nya ini 12,8. Nah, yang ini baru aku bener, Kak. Iya. AB-nya tadi 26 ya. AB-nya 26. Di soal kan AB 26 kan? AB-nya 26. Oke, AD-nya 12. Nah, karena sisi-sisi ABCD-nya udah dapat, maka keliling ABCD-nya berapa? Kan sisinya 12, 26, 12,8, 22,4. Keliling ABCD-nya berapa berarti? Tinggal ditambahin kan? Kalian suruh lari keliling lapangan yang bentuknya trapesium. Berarti tinggal dijumlahin aja nih sisi-sisinya. 73,2. Oke, jawabannya adalah yang keliling ABCD ditambahin ya nanti ya. Berarti 73,2. Betul. 26 tambah 12 tambah 12,8 tambah 22,4 itu 73. Nah, sekarang perhatikan. Ini AG-nya tadi berapa panjangnya AG? AG itu panjangnya, sorry, AG tadi yang kita cari ya. AG berarti 7,5. Tinggal panjang AE ini belum nih. Panjang AE-nya belum kan? Berarti cari AE-nya dulu supaya keliling AEFG-nya dapat. Nah, cara nyari AE-nya kan perbandingannya dengan AB kan? Berarti 5 per AE sama dengan 8 per AB. Oke, berarti 5 per AE-nya AE-nya adalah yang dicari. Oke, 8 per AB, 8 per AB-nya 26. Nah, tinggal kali silang aja nih. 8 AE sama dengan 5 kali 26. Berarti 8 AE sama dengan 130. AE-nya berarti berapa? AE berarti 130 bagi 8. 130 bagi 8 berapa? 16,25. 16,25 dia. Good. Ini dia betul ya? Oke, AE-nya
Berarti 16,25. Nah, kalau ini 16,25, berapa keliling AEFG-nya? Kan dapat nih, ini udah ada, tinggal jumlahin aja kan? 14 tambah 8 tambah 17,5, 16,25. Empat 45,75 Kak. 45,75. 75. Tak, bentar hitung dulu ya. Bentar, ini 23,75 tambah 22 ya. 45,75. Good. Jadi jawabannya yang ini 45,75. Nah, tinggal cari perbandingan kelilingnya kan. Berarti perbandingan kelilingnya kan keliling ABCD banding keliling AEFG. Oke. Nah, tinggal tadi ini keliling ABCD 73,2 banding 45,75. Cari dulu 73,2 banding 45,75 berapa? Ada yang bisa? 1,6. Oke, berarti 1,6 ya. 1,6 itu berangkat dari 8 banding 5. 8 bagi 5 benar nggak 1,6? Benar nggak 8 bagi 5 1,6? Iya. Iya Kak. Benar, Kak. Oke, jadi kalau kita nyari perbandingannya benar sampai akhir juga pasti betul, ya. Jadi nggak usah pusing. Ya sebenarnya pertanyaan yang di itu cuma menjebak adik-adik semua. Oke, ya, membuktikan bahwa perbandingan kalian benar nggak dari awal, ya. Dari awal kan kita udah dapat perbandingannya 8 banding 5, bangun yang besar dengan yang kecil. Oke, nangkep ya, aman ya. Satu soal udah bikin mumet ya, ngabisin 1 jam pelajaran 45 menit. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Nanti kalau bingung masih ini dengerin rekamannya ya, Dik ya. Oke, besok Kamis kita lanjut lagi tentang latihan soal dan pada jamin hampir seperti yang ini. Oh, nanti Reja kalau mau nyatet boleh. Sampai mana aja nyatetnya aja? Di screenshot aja nanti bantu. Tuh, ada asisten sekretaris udah di grup sana. Oke, ya, udah ya. Satu soal beres ya hari ini ya. Kita lanjut Kamis ya. Di grup ya, bukan grup ya. Grup. Ya, ya. Ya, silakan absen ya. Z, jangan pegang kepala aja, nanti pusing beneran Z. Ya, Ini masih pembukaan kesebangunan. Yang penting intinya konsepnya kalian tahu sebangun dan kongruen itu bedanya. Ya, oke. Nanti Kamis Kak Bandar kasih yang kongruen. Oke. Rumit sekali, ya nggak apa-apa sih. Kalau kita tahu konsepnya pasti aman deh. Ya absen ya. Siapa lagi? Open camp. Jangan lupa kita semester 2 open camp terus ya adik-adik. Kalau nggak nanti kita dimarahin sama orang tua kalian semua. Ya. 3, 2, 1.
Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis kita masih latihan soal sebangunan dan kongruen. Ya, makasih Kak. Oke, Bapak Terima kasih, semuanya. Kak. Ya, ya, oke, Thank you, ya, Kak. ya, ya. Oke.